Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd, qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala aydan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan Ketua DKM Masjid Jami Raudhatul Jannah beserta jajarannya. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan daripada segala urusan-urusannya, serta Allah tambah-tambahkan daripada keberkahan dunia dan akhirat. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh, dilanjut dengan pengajian ta'lim kita. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam sama-sama kita limpah curahkan untuk junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita sekalian tiada lain ialah nikmat diberikannya iman dan keislaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini tidak akan Allah berikan kepada semua makhluk, namun keimanan dan keislaman ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Maka bersyukurlah bagi kita yang diberikan nikmat yang begitu besar dan begitu agung, yaitu nikmat diberikannya keimanan
dan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan keislaman kita inilah tujuan hidup yang hakiki ini dapat kita raih. Apakah kebahagiaan yang kita gapai, akankah kesengsaraan yang akan kita gapai? Dan dengan keimanan dan keislaman kita inilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menggapai daripada kenikmatan akhirat yang telah Allah siapkan bagi mereka yang mempunyai keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada mereka yang mempunyai keimanan dan keislaman di dalam hatinya. Sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan di dalam kitabnya yaitu Qomiyat Tughyan, Syekh Nawawi berkata, wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna, dan sesungguhnya marji'a muslimin li jinanihi, tempat kembalinya, tempat pulangnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, li jinanihi, yaitu surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu, dan sesungguhnya marji'a kafirin li jahannamu, tempat pulangnya orang-orang yang tidak mempunyai keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, li jahannamu, yaitu neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita menjaga daripada keimanan dan keislaman di dalam hati kita, karena tidak mungkin seseorang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keimanan dan ditancapkan keimanan di dalam hatinya sampai kepada ajal menjemput. Karena jangankan kita, banyak kisah-kisah daripada wali min auliyaillah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya dalam keimanan, yang hidupnya dalam keislaman, tapi menjelang ajal mereka berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Muharram atau tahun Hijriah, tahun baru Islam. Kita belum sepenuhnya mengetahui apa itu bulan Hijriah. Yang kita kenal adalah bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu tentang bulan-bulan Islam, tentang bulan-bulan Islam di tahun Hijriah. Dan kita akan memasuki daripada tahun Hijriah, yaitu tahun baru Islam, yang sebentar lagi kita akan kedatangan daripada bulan Muharram. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa di dalam bulan Muharram atau tahun baru
Islam atau tahun baru Hijriah. Ketahuilah asal mula daripada adanya tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ialah dengan adanya suatu peristiwa penting dalam Islam, yakni peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dari Mekah ke Yastrib. Yastrib itu nama sebuah kota yang sekarang dikenal dengan Madinah. Dulu namanya Yastrib, diganti oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Madinah. Ada juga yang menyebutkan Madinatun Nabawi, yaitu kota kenabian, atau sekarang yang masyhur itu adalah Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bersinar. Jadi asal muasal daripada tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah itu ialah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ada apa? Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi pembesar-pembesar daripada kaum kafir Quraisy ini marah. Kenapa? Karena pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dianiaya, tapi pengikutnya semakin banyak dan semakin luas. Maka dari itu para pembesar-pembesar daripada kaum Quraisy itu bermusyawarah bahwasannya akan membunuh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar ini sampai kepada telinga Rasulullah. Lalu Rasulullah pergi meninggalkan kota Mekah dengan sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Setelah daripada perginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, terutama yang ia kunjungi yaitu adalah Gua Thur, di mana karena pada saat itu Rasulullah diburu, dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Maka dari itu, kalau kita ingat perjuangan daripada Rasulullah, kadang-kadang iman kita naik. Jadi berjuangnya itu karena apa? Untuk agama Allah, karena Allah, dan untuk kita semua. Sampai kepada kita menikmati daripada kenikmatan yang saat ini, kenikmatan ibadah. Jadi ini berkat daripada perjuangan panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diburu dan dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, maka beristirahatlah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thur. Setelah semua keadaan membaik dan Rasulullah mengetahui daripada kaum kafir Quraisy itu tidak mengejar-ngejar lagi, baru Rasulullah keluar daripada Gua Thur untuk hijrah ke Yastrib atau ke Madinah. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Gua Thur menaiki onta untuk menuju kota Madinah dalam tempo waktu 8 hari 8 malam baru sampai kepada kota Yastrib. Jadi kalau kita yang pernah umroh atau pernah haji, itu kalau kita dari Mekah ke Madinah naik bus itu kurang lebih 3 jam naik bus, cuman kecepatannya di atas 100. Karena apa? Karena di sana itu mobilnya langka, jalannya banyak tapi jalannya langka, jadi terus di atas 100, kenceng. Kalau onta kan jalannya pelan.
Jadi Rasulullah membutuhkan waktu 8 hari, tapi waktu saya berangkat umroh itu dari Mekah ke Madinah itu kalau nggak salah kurang lebih 3 jam dengan kecepatan yang luar biasa. Saya aja nggak berani itu bawa mobil kayak gitu, nggak berani. Jadi di atas 100 itu wah gelusur terus. 3 jam kurang lebih baru sampai ke kota Madinah. Kalau kita berangkat umroh biasanya kita turun di Jeddah. Di Jeddah kalau kita mau ke Mekah itu hanya 2 jam. Tapi kalau kita langsung ke Madinah itu 6 jam perjalanannya. Jadi lama, jauh. Nah, setelah perjalanan panjang yaitu 8 hari 8 malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tibalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Yasrib atau di kota Madinah. Dan setelah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, maka disambutlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh penduduk Madinah dengan syairan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta. Jadi yang sering kita baca Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama, min saniyatil wada, dari thaniyatil wada, wajaba syukru alaina, wajib bersyukur bagi kami, mada'a lillahi da, selagi masih ada yang menyerukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang, Bu. Jadi setelah perjalanan panjang itu, setelah diburu-buru oleh kaum kafir Quraisy untuk Rasulullah dibunuh, maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, menjadi awal tahun dibentuknya bulan-bulan atau tanggal-tanggal di dalam kalender Islam. Nah, itu awal muasalnya. Jadi nanti setelah daripada kita memasuki daripada tahun baru Islam, nanti kita baca sama-sama doa awal tahun setelah ba'da maghrib. Jangan sampai enggak kita baca, kita doa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan kita, untuk keberkahan kita, untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan doa kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, singkat saja, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan daripada keimanan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita mengetahui daripada sejarah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah yang dulunya disebut kota Yasrib. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian subuh berkah kita pada hari ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Afif, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga kita semua bisa dapat berziarah dan berkunjung di kota Mekah Al-Mukarramah, dan juga berkunjung daripada makam Rasulullah yakni kota Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan daripada ibadah haji tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, mau haji, berkat haji mau sering baca Bu ya, sering baca surah ya, sering baca surat ya.
Sebelum saya tutup acara kita pada hari ini, di sini ada sedekatun jariyah dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah, yakni untuk najar, ya, najarnya beliau yakni saudari Hanifah Kurniawati, yakni bernajar apabila perpanjang pekerjaannya. Hari ini, detik ini, najarnya sudah terlaksana. Mudah-mudahan kita doakan bersama, ya, Hanifah Kurniawati ini semoga Allah berikan pekerjaan yang tetap, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah tambahkan segala rezekinya, dan Allah jadikan menjadi anak yang salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Itu harapan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Untuk doa nanti insyaallah yang akan dipimpin oleh Ustaz Nano, kepada beliau saya persilakan. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita bacakan satu kali lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah Al-Fatihah ini, kita doakan buat para donatur, khususnya donatur anak-anak yatim yang sudah rutin setiap bulannya mentransfer, mensedekahkan hartanya, rezekinya, siapapun di antara jamaah. Kita doakan setiap ada agenda, mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, mudah rezekinya, barokah rezekinya, barokah hidupnya. Apabila sudah berkeluarga, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Apabila sudah mempunyai keturunan, keturunannya dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Allahumma sil maqasidana wa maqasidid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bihaqqi man qara'al Fatihah wa bihaqqi sa'ilin bil Fatihah wa bihaqqi man unzilat 'alaihil Fatihah. Nas'aluka ya Allah ya man anzalal Fatihah an tabtakhalana bi kulli khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li akhlil khair wa anta tafadhala 'alaina bi kulli khair wa an tahfazana fi dinina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa walidina wa asyakhina wa ashabina wa ahbabina wal muslimin min kulli mihnati wa fitnati wa bu'si wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلم